Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Nats firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jemaat di kota Sardis ditegur oleh Tuhan melalui penglihatan kepada Yohanes. Tuhan berkata bahwa jemaat Sardis hidup padahal mati. Jemaat juga diminta untuk bangun dan menguatkan apa yang sudah hampir mati. Mereka diminta untuk memperbaharui komitmen dan kasih mereka kepada Tuhan. Kita juga masing-masing tahu bahwa kita harus memperbaharui komitmen dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita melakukannya? Wahyu 3 ayat 3 menjelaskannya dengan terang. Kita harus berpegang pada ajaran yang telah Tuhan berikan dan bertobat. Ini penting karena Kristus bisa saja datang kapan saja. Ini adalah panggilan untuk taat, untuk mengikuti arahan Tuhan bagi hidup kita, untuk menghormati Tuhan di atas segalanya. Menghormati Tuhan berarti memberi bobot. Jadi ini berarti kita menganggap perintah Tuhan sebagai kata-kata yang paling berbobot dalam hidup kita. Kita memberi Tuhan kehormatan yang benar ketika kita melakukan apa yang Dia minta dan perintahkan. Menaati lebih sulit daripada kedengarannya. Meskipun kita mungkin menghormati Tuhan dengan kata-kata kita yang terdengar indah, perilaku kita dapat saja mencemarkan namanya. Pertobatan adalah sesuatu yang kita ketahui dan sering kita dengar. Tetapi apakah kita sungguh bertobat? Di dalam Tuhan, pertobatan lebih dari sekedar menyesal. Bertobat berarti berbalik. Seperti yang dikatakan orang bijak, pertobatan berarti merasakan penyesalan tentang dosa atau tindakan masa lalu dan mengubah cara dan kebiasaan kita. Kita sering merasa lebih mudah untuk merasionalisasi perilaku yang salah pada benar-benar menyesalinya. Misalnya, untuk merasionalisasi atau membuat dosa berdusta dapat diterima, maka kita berkata, semua orang berdusta. Apakah kita sering merasionalisasi dosa dalam hidup keseharian kita? Rasionalisasi dosa merupakan tantangan besar untuk bertobat dan taat. Kita membutuhkan bantuan untuk melakukan pertobatan. Saat kita beribadah dengan umat Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan memenuhi kita untuk bekerja di dalam kita, menghasilkan ketulusan yang Dia inginkan. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Apakah kedatangan Kristus kedua kalinya yang dapat terjadi kapan saja membuat Anda bersiap dengan terus-menerus membaharui komitmen kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk mematuhi-Mu. Dan dengan tulus kami bertobat dari dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus karena Engkau mengampuni semua dosa kami. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.